Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran fikih di kelas 5 di MI Mumtazah. Sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari nanti akan bermanfaat dan juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang cara mandi wajib setelah haid. Nah, bagaimana sih cara mandi wajib? Apa itu mandi wajib? Dan apakah itu haid? Simak penjelasan Miss Kuni berikut ini. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang mandi wajib setelah haid. Nah, apa itu mandi wajib? Apa saja syaratnya? Bagaimana hukumnya? Kita akan pelajari bersama. Nah, mandi wajib adalah salah satu cara untuk bersuci atau toharoh, yaitu bersuci dari hadas besar. Mandi wajib hukumnya adalah wajib. Itulah kenapa dinamakan mandi wajib, sebab hukumnya adalah wajib. Nah, lalu apa itu hadas besar? Nah, kita ingat-ingat kembali pelajaran di kelas 1. Hadas itu ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dibersihkan atau disucikan dengan berwudu. Sedangkan hadas besar dibersihkan atau disucikan dengan cara mandi wajib. Nah, penyebab hadas kecil antara lain adalah setelah kita buang air besar atau buang air kecil, tidur atau buang angin dan lain-lain. Sedangkan hadas besar, salah satu penyebabnya adalah menstruasi atau haid bagi perempuan. Masih banyak penyebab lain untuk hadas besar, akan tetapi kita tidak akan bahas pada pembelajaran kali ini. Nanti kita akan pelajari khusus tentang penyebab hadas besar di pembelajaran yang lain. Oke? Nah, jadi itu dia 2 macam hadas, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dihilangkan dengan wudu, sedangkan hadas besar disucikan atau dihilangkan dengan mandi wajib. Nah, mandi wajib memiliki syarat, rukun, dan sunnah. Apakah itu syarat? Syarat mandi wajib yaitu segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan mandi wajib. Jadi syarat itu dilakukan sebelum mandi wajib. Nah, sedangkan rukun adalah hal-hal yang harus dilakukan saat mandi wajib. Apabila rukun ini tidak dilakukan, maka mandi wajibnya tidak sah. Nah, lalu apakah itu sunnah mandi wajib? Sunnah mandi wajib adalah hal-hal yang boleh dilakukan ketika mandi wajib atau tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Mandinya tetap sah. Akan tetapi berkurang pahalanya. Ya. Nah, apa saja sih syarat mandi wajib? Syarat mandi wajib pertama adalah Islam. Bagi non-muslim yang melaksanakan mandi wajib, maka mandi wajibnya tidak sah. Lalu syarat yang kedua adalah mumayyiz, artinya sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Jadi kalau anak kecil yang belum bisa membedakan baik dan buruk, maka mandi wajibnya tidak sah. Yang ketiga, syarat mandi wajib adalah sudah bersih dari hadas besar. Misalnya untuk perempuan yang menstruasi, maka harus sudah berhenti dari haidnya. Darahnya sudah bersih, tidak keluar, maka baru diperbolehkan mandi wajib.
Dan syarat yang keempat adalah menggunakan air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak adalah air yang suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Ciri-cirinya adalah air itu tidak berubah baik rasa, warnanya, maupun baunya. Nah, contoh air mutlak antara lain adalah ada air hujan, air sumur, air sungai, air laut, dan sebagainya. Kemudian syarat mandi wajib yang nomor 5 adalah tidak ada sesuatu yang menghalangi air untuk sampai ke kulit. Contohnya cat atau minyak. Cat atau minyak yang menempel di kulit kita itu akan menghalangi air untuk bisa meresap masuk ke dalam kulit. Jadi supaya mandi wajibnya sah, maka cat atau minyak tersebut harus dihilangkan terlebih dahulu. Boleh menggunakan sabun atau kalau cat kita bisa menggunakan thinner dan sebagainya. Intinya tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke dalam kulit kita. Nah, itu nanti baru dikatakan sah mandi wajibnya. Baiklah anak-anak, itu ada 5 syarat mandi wajib. Ya, nah berikutnya setelah membahas syarat mandi wajib, kita akan mempelajari tentang rukun mandi wajib. Apa sih rukun mandi wajib? Yaitu segala sesuatu yang harus kita lakukan saat kita melaksanakan mandi wajib. Yang pertama adalah niat. Rukun ini tidak boleh dibolak-balik ya. Pertama, niat mandi wajib. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala. Saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nah, setelah itu rukun yang kedua adalah membersihkan najis atau kotoran yang ada di badan kita. Ini boleh menggunakan sabun, boleh menggunakan busa untuk menggosok-gosok badan kita supaya kotorannya bersih. Nah, kalau sudah bersih, maka rukun yang ketiga adalah meratakan air ke seluruh tubuh atau menyiramkan air ke seluruh tubuh kita. Harus rata dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan semua lubang-lubang yang ada di tubuh kita juga harus dialiri air. Contohnya lubang kedua mata, lubang 2 hidung, lubang 2 telinga, kemudian mulut. Lalu ada lubang anus. Semuanya harus kita aliri air. Apakah harus sampai masuk ke dalam telinga? Tidak, yang penting sudah mengalir, itu sudah sah. Nah, berikutnya adalah sunnah-sunnah atau amalan yang dianjurkan dilakukan saat mandi wajib. Ini tidak harus, tapi kalau kamu lakukan pahalanya bertambah. Pertama adalah membaca basmalah. Sebelum mandi wajib kita baca bismillahirrahmanirrahim. Lalu yang kedua, basuh telapak tangan. Nah, yang ketiga, berwudu dulu sebelum mandi wajib. Wudunya seperti apa? Sama seperti wudu kalau mau melakukan sholat. Nah, kemudian yang keempat adalah mendahulukan membasuh anggota badan yang kanan. Jadi yang kanan dulu yang kita gosok-gosok, baru yang kiri. Yang kanan dulu yang kita basuh, baru yang kiri. Berikutnya adalah membasuh badan itu disunnahkan sebanyak 3 kali basuhan. Ini kalau airnya memang cukup. Dalam kondisi kita kekurangan air, maka tidak harus 3 kali karena itu sunnah. 1 kali saja sudah cukup, sudah sah. Sebab yang wajib itu hanya 1 kali. Basuhan yang kedua dan basuhan yang ketiga itu hukumnya sunnah. Nah, jadi kalian ingat-ingat ya, jika airnya terbatas maka tidak perlu sampai membasuh 3 kali.
Melebihi baik airnya bisa digunakan untuk hal lain yang lebih bermanfaat, seperti itu. Nah, baiklah anak-anak, sudah selesai pembelajaran kita kali ini tentang mandi wajib. Semoga kalian semua dapat memahaminya ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materi ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.